Masa intens investigasi. Kemunculan Nikita Mirzani terkait dirinya yang mempertanyakan mengapa Peggy Setiawan yang baru saja bebas dari jeratan kasus pembunuhan Vina Cirebon hingga sampai saat ini belum juga bertemu dengan Deddy Mulyadi, sosok yang selama ini mencari keadilan dan memperjuangkan Peggy dan para terdakwa agar terbebas dari penjara, memang begitu menuai sorotan. Apalagi dengan pedasnya, Nikita pun mempertanyakan hal itu secara live di media sosial yang bisa ditonton banyak orang di tanah air, yang tentu saja membuat Peggy yang mental dan psikis belum stabil merasa kaget hingga meminta maaf kepada Nikita Mirzani. Mengingat aksi Nikita Mirzani ini banyak dikecam oleh warganet, lantas seperti apa sosok Widya yang kembali muncul di media sosial? Hingga saking kesalnya dengan hal yang dilakukan Nikita kepada Peggy, Widya pun juga menuding bahwa justru Nikita lah sosok yang banyak memiliki kasus dibandingkan dengan Peggy Setiawan. Seperti apa pula Nikita Mirzani yang merespon sentilan Widya, hingga ocehan Widya bukanlah hal yang patut diladeni karena tidak viral dan tidak menghasilkan apa-apa seperti cuan. Di sisi lain, seperti apa juga Insan Nasruddin, salah satu kuasa hukum Peggy yang mempertanyakan apa sebenarnya yang dicari Nikita, hingga Insan juga menduga ada motif dari pertanyaan Nikita itu. Dan bagaimana pula dengan tanggapan Nicholas Kilikili yang menilai bahwa seakan Peggy kaget karena tak biasa di depan kamera, hingga Peggy pun merasa kebingungan saat tiba-tiba dihajar oleh Nikita Mirzani saat sedang live di media sosial. Lalu, bagaimana pula sebelumnya Tengku Zanzabella juga sempat langsung menyerang balik Nikita dengan kata-kata kasar karena mendukung korban salah tangkap, hingga menurut Zanzabella perilaku Nikita tersebut tidak bisa dibiarkan seperti itu karena bisa saja memang Peggy Setiawan belum bisa bertemu secara langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa hari lalu, saat Nikita Mirzani melakukan live bersama Peggy Setiawan, Nikita pun sempat mengajukan pertanyaan kepada Peggy. Mengapa Peggy yang baru bebas dari penjara dan bebas dari jeratan kasus pembunuhan Vina Cirebon hingga kini belum juga mengucapkan terima kasih kepada Deddy Mulyadi? Malah lebih banyak tampil warawiri di televisi hingga podcast para selebritis dan juga selebgram. Pertanyaan Nikita tersebut pada akhirnya menjadi viral hingga banyak mendapatkan respon dari netizen. Termasuk dari TikToker Widya, sosok yang selama ini sering speak up terkait kasus kematian Vina Cirebon. Ya, dalam video yang dibagikannya, dengan sedikit emosi, Widya pun mempertanyakan apa kerugian yang dibuat Peggy kepada Nikita. Hingga Nikita pun harus bertanya seperti itu kepada Peggy lewat live di media sosial. Bahkan, saking gerapnya, Widya pun juga terlihat menyindir Nikita, di mana menuding jika Nikita lah orang yang paling banyak masalah dan banyak berkasus, hingga terkenal keluar masuk penjara. Boleh begitu, masa ditanya baik-baik kenapa nggak datang ke Kang Deddy yang ngebantuin dia? Kan yang speak up kan si Kang Deddy tuh. Sampai dia bawa siapa pengacara itu? Otto Hasibuan. Otto ya? Sama dia sampai bawa Otto Hasibuan. Kalau enggak karena dia yang berani speak up juga, terus apa? Masa dia bisa warawiri ke live TikToknya si A, ke TV A, B, C, D. Peggy lu bukan artis deh, please deh. Lu tuh cuma korban salah tangkap, mudah-mudahan korban salah tangkap ya. Totonya bener dia. Penjara lagi si Peggy. Bingung gua. Si Peggy itu kan masih miskin ya. Masih miskin Peggy, gak usah sombong-sombong. Peggy Setiawan, bikin gua gedek aja. Ingat Peggy, dunia entertainment ini hanya sementara Peggy. Peggy jangan tergiur dengan hal-hal apapun ya. Iya, benar. Ingat, dunia
entertainment ini jahat sekali. Kamu bisa terkenal dengan cepat, kamu juga bisa hempas dengan cepat. Iya bener Kak, bener. Ya, Bener ya. kerja lagi, udah nggak usah. Menurut saya kamu udah cukup bicaranya, udah cukup. Kalau ada yang mau wawancara lagi ngomongin tentang kejadian-kejadian yang di dalam penjara lagi, udah kamu tutup mulut aja. Bilang kemarin kan udah, ambil aja gitu. Siap Apa Kak. video-videonya yang udah ada. Terus Peggy kenapa nggak nemuin Kang Deddy? Wawancara di Oh, keluarga. tapi Peggy ada waktu untuk wawancara, tapi Peggy nggak ada waktu untuk datengin Kang Deddy. Iya di sini kan di rumah ada terus. Jadi dari kemarin juga ke rumah. Kok Peggy ngomongnya gitu? Belum ada waktu karena di rumah banyak wawancara. Memang Peggy artis. Bukan. Mbak Nikita, saya mau tanya salah Peggy Setiawan ke Anda apa? Dia punya masalah apa sama Mbak Nikita Mirzani? Ya, dia udah merugikan Mbak dalam kasus apa? Perasaan di Indonesia ini paling banyak kasus kamu deh, ya di Indonesia ini. Paling banyak yang berurusan dengan polisi, dengan hukum, yang keluar masuk penjara tuh kamu sendiri loh Mbak. Ya Mbak Nikita, saya tanya, ya Mas Peggy Setiawan itu merugikan apa dalam diri kamu? Merugikan apa? Apa yang dibuat Mas Peggy terhadap keluarga kamu atau terhadap kamu karena kamu artis? Setelah kita simak itu, yang boleh diwawancara itu hanya kalangan artis aja. Terus Mas Peggy juga nggak berharap kan kamu yang nolongin kan? Perasaan Deddy Mulyadi sama yang namanya Peggy Setiawan itu bertemu sering dah. Setiap mau ada sidang kemarin itu bertemu, ya. Nah, yang masalahnya begini loh, tahu begitu katanya jangan ditolongin, biarkan dia penjara seumur hidup, ya kan? Itu atas dasar apa Anda mengeluarkan yang nama statement seperti itu? Biarkan Peggy Setiawan itu kalau begitu penjarakan seumur hidup. Ada apa? Ya kan? Ada apa dengan mau merugikan apa Peggy Setiawan dalam keluarga kamu? Ya kan? Kita butuh keadilan di Indonesia, yang belain Peggy Setiawan itu se-Indonesia, seluruh rakyat Indonesia ini loh yang membutuhkan keadilan. Sombongnya itu loh. Alhasil, Nikita Mirzani pada akhirnya memberikan tanggapan melalui video siaran langsungnya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak perlu memberikan tanggapan kepada orang-orang yang menyentil dirinya karena tidak menghasilkan apa-apa, tidak viral, dan juga tidak menghasilkan cuan atau uang. Bagi Nikita, dirinya baru mau berkomentar dan meladeni sentilan orang jika memang yang dibahas kini tengah viral hingga meledak dan juga tayang di semua stasiun televisi dan media lainnya. Mau dia ngatain gue apa, terserah, sampai mulutnya keluar belatung juga nggak bakalan gue ladenin. Nggak ada, bukan masalah takut, saya lebih ke jijik. Kalian tahu nggak jijik? Untuk apa diladenin? Kecuali yang nyenggol gue orang kaya, punya kedudukan, terkenal banget, baru gue ladenin. Gak usah kalian suruh, gue yang bakal ladenin sendiri. Gue tuh kalau ribut sama orang, kan gue udah kasih tahu di setiap YouTube orang atau di TV kalau ada yang nanya, kenapa sih lo suka banget nyenggol orang gitu. Kalau gue udah nyenggol orang atau gue speak up tentang apapun itu, berarti ada value-nya. Ngerti nggak? Kan kalian udah tahu kalau gue ngeladenin orang tuh berarti ada keuntungannya. Ngerti nggak? Kalau gue nggak nanggepin itu berarti satu, tidak ada value-nya. Dua, tidak menghasilkan apa-apa. Tiga, nggak ada duitnya. Empat, golongan rakyat, nggak mau. Terus 5, nggak viral. Tapi kalau yang viral meledak itu sampai diomongin sama semua stasiun TV, baru gue mau ikut-ikut.
Sementara itu, salah satu praktisi hukum Herwanto juga turut berkomentar dan menilai bahwa apa yang diungkapkan Nikita Mirzani adalah wajar karena bagi Herwanto harusnya Peggy meluangkan waktu untuk soan ke Deddy Mulyadi karena Deddy Mulyadi juga sangat berperan dalam kebebasan Peggy dalam jeratan kasus Vina. Bahkan Herwanto pun juga menyayangkan akan jawaban Peggy atas pertanyaan yang diberikan oleh Nikita, di mana mengatakan belum ada waktu untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi lantaran saat ini tengah banyak wawancara sana-sini baik di rumah maupun ke berbagai stasiun televisi dan media lainnya. Saya sebenarnya agak sedih juga gitu ngelihat Kang Deddy ya, sempat papasan tuh, saya ngeliat videonya itu. Jadi begitu Kang Deddy keluar, ya, kesini, si Peggy-nya kesini kan. Nah sempat tuh Kang Deddy ngomong, oh ini Peggy ya, salaman begitu kan. Ada Tony juga situ. Nah ternyata baru dengar kabar sekarang ini, ternyata mereka itu belum ketemu ya, maksudnya belum ketemu benar-benar apa namanya ini ngobrol dan lain sebagainya belum. Ya menurut saya beginilah, ya Peggy, ya menurut saya dia juga harusnya yang sesibuk-sibuknya dia, ya tolong juga ya sempatkan dulu, ibaratnya ketemu Kang Deddy, datanglah orang-orang yang selama ini di luar itu membantu dia ya, karena bukan permasalahan ibaratnya harus apa namanya pamrih dan sebagainya, enggak, tapi apa etikanya lebih baik. Coba Peggy luangkan waktu sowanlah ke Kang Deddy gitu kan, ngobrol. Apalagi yang saya sangat sayangkan lagi ya, saya ngelihat apa namanya ini jawaban dari Peggy ibaratnya itu ya mungkin ya saya nggak tahu apa karena kondisi mungkin dia apa namanya itu kurang apa namanya kurang keilmuan kurang apa ya, menurut saya ya saya tidak menyalahkan Peggy ya, cuman saya menyayangkan jawaban Peggy pada saat dia sama Nikita Mirzani jawabannya, nah saya belum ada waktu, di sini juga banyak wawancara, ya saya sayangkan banget. Maksud saya jawabannya harusnya jangan kayak begitu, tapi saya juga ya memaklumi mungkin ya latar belakang pendidikan dan lain sebagainya lah, atau mungkin dia kelelahan dan lain sebagainya lah. Cuma ya jujur aja sayang, jawaban seperti itu sangat saya sayangkan sekali. Tapi saran saya, Peggy, jumpailah orang-orang yang selama ini sudah berjuang. Selama Peggy di dalam, mereka berjuang luar biasa. Herwanto juga menilai bahwa cara Nikita Mirzani menegur Peggy Setiawan lewat live di media sosial bisa dibilang baik, hingga menganggap sentilan Nikita layaknya seperti jamu, meski rasanya pahit namun bermanfaat. Dalam hal ini, pertanyaan yang mengagetkan Peggy ini pun akan berdampak bagi Peggy sendiri, yaitu adanya sedikit perubahan pada dirinya, yang bisa saja ke depannya Peggy akan menjadi pribadi yang lebih baik dan tenang ketika mendapat sebuah pertanyaan dari banyak pihak. Sama juga Nikita Mirzani itu memang omongannya pedes, tapi kalau menurut saya omongan pedes itu ya terima aja karena untuk kebaikan. Saya tidak mendukung Nikita Mirzani, tidak mendukung Peggy, tapi saya melihat sisi baiknya. Saya yakin dengan pedas omongan Nikita ini akan berdampak kepada Peggy, ya mungkin ada perubahan. Nah, jadi saya melihatnya omongan Nikita seperti jamu, dia pun pahit, tapi manfaatnya luar biasa. Lalu, seperti apa pula Insan Nasruddin, salah satu kuasa hukum Peggy, yang mempertanyakan apa sebenarnya yang dicari Nikita Mirzani, hingga ia pun menduga ada motif dari pertanyaan Nikita tersebut. Dan bagaimana pula dengan tanggapan Nicholas Kilikili yang menilai bahwa seakan Peggy kaget karena tak biasa di depan kamera, hingga Peggy pun merasa kebingungan saat tiba-tiba dihajar oleh Nikita Mirzani saat sedang live di media sosial. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apa yang diungkapkan
diungkapkan oleh Nikita Mirzani hingga Peggy meminta maaf bagi Nicholas Kilikili sebagai salah satu tim kuasa hukum Peggy. Hal itu merupakan sifat Peggy yang rendah hati, di mana jika Peggy merasa ada yang salah dengan sikapnya, dia pun pasti akan meminta maaf. Bahkan ketika menilai sosok seorang Peggy Setiawan, Nicholas pun juga menilai bahwa Peggy merupakan sosok yang tidak biasa di depan kamera, mengingat dia hanyalah seorang kuli bangunan, hingga ketika bebas dari penjara dan tiba-tiba di media sosial dihajar dengan pertanyaan seperti yang dipertanyakan Nikita Mirzani, membuat Peggy pun kaget. Hingga hal itulah yang membuat Peggy terlihat kebingungan saat menghadapi pertanyaan dari Nikita Mirzani saat live beberapa hari lalu. Untuk itu, Nicholas pun berharap agar siapapun jangan cepat menjudge Peggy Setiawan yang baru keluar dari penjara lantaran mental dan psikisnya masih belum stabil, hingga rasa trauma pun masih ada dan tak bisa hilang begitu saja, hingga dari sisi pendidikan pun juga terbatas. Kalau Peggy minta maaf itu berarti itulah kita melihat bahwa kerendahan hatinya Peggy. Dia mau minta maaf. Kalau memang dia merasa bersalah, dia mungkin merasa bersalah. Kalau memang itu dianggap bersalah, dia minta maaf. Itu kan hal yang positif, hal yang bagus. Jadi kita harus mengapresiasi Peggy. Peggy itu rendah hati, mau dengar omongan kita, mau dengar nasihat kita. Dan dia selalu kalau ditanya apa-apa dia bilang saya serahkan kepada Allah aja. Selalu begitu Peggy. Peggy kan tidak terbiasa di kamera. Terus tiba-tiba di medsos dihajar seperti begini gitu tuh pasti kaget lah. Dia pasti kebingungan kalau diserang seperti itu. Beda kalau orang yang sudah biasa menghadapi media, menghadapi kamera, sudah sering berhadapan dengan kamera itu berbeda. Ini kan yang nonton ini satu Indonesia yang nonton kan. Jadi kalau diserang dadakan begitu pasti kaget lah dia. Oh iya, makanya dia bilang kan dia sendiri tidak menyangka kalau masyarakat bisa menyambut dia, mendukung dia secara antusias seperti ini. Dia sendiri kaget-kaget juga. Saya tidak menyangka jadi seperti sekarang ini. Sementara itu, Insan Nasruddin yang juga merupakan salah satu kuasa hukum dari Peggy Setiawan juga mempertanyakan apa sebenarnya yang dicari oleh Nikita. Hingga Insan menduga ada motif dari pertanyaan Nikita tersebut. Selain itu, Insan juga sangat menyayangkan kepada seorang Nikita Mirzani mengapa menegur Peggy melalui live di media sosial yang bisa ditonton oleh seluruh masyarakat di tanah air. Padahal bisa saja Nikita Mirzani menegur secara langsung kepada Peggy dengan mengadakan pertemuan. Untuk itu, Insan Nasruddin pun menyayangkan atas sikap Nikita yang sempat memberikan stigma sedemikian rupa kepada Peggy yang dinilai perbuatan kurang positif. Itu juga yang sangat saya sayangkan sekali. Apakah kau kenapa langsung sebuah pertanyaan-pertanyaan yang begitu luar biasa kemudian dinonton oleh publik? Apa yang sedang ingin digali? Apa yang sedang ingin diperoleh? Nikita Mirzani menggali Peggy itu apa yang ingin dia peroleh? Apakah ada motif di dalamnya situ yang ingin dia mau mencari tahu? Kenapa nggak bertemu langsung saja? Iya. Atau Nikita Mirzani meminta Peggy untuk datang bertemu langsung? Dia pikir itu gampang untuk difasilitasi. Ya sangat-sangat menyayangkan banget lah ya. Artinya dalam media sosial yang ditonton oleh banyak, kemudian Peggy sempat diberikan stigma demikian, kami juga menilai ini kurang positif. Saya juga sudah menekankan kepada rekan-rekan yang lain yang di saya sudah menyebut, udahlah, nggak usah kita terlalu tanggapi terlalu panjang-panjang. Oh ini bukan sebuah persoalan. Lalu, seperti apa pula sebelumnya, Tengku Sansabela juga sempat langsung menyerang balik Nikita dengan kata-kata kasar karena mendukung korban salah tangkap. Hingga, menurut Sansabela, perilaku Nikita tersebut tidak bisa dibiarkan seperti itu. Karena bisa saja, memang Peggy Setiawan belum bisa bertemu secara langsung dengan Deddy Mulyadi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Rupanya bukan hanya Widya saja yang memberikan respon akan pertanyaan Nikita Mirzani kepada Peggy Setiawan. Sebelumnya, selebgram Tengku Zanzabella sempat terlihat langsung menyerang balik Nikita Mirzani dengan kata-kata kasar karena mendukung korban salah tangkap, hingga menurut Zanzabella perilaku Nikita tersebut tidak bisa dibiarkan seperti itu. Karena bisa saja memang Peggy Setiawan belum bisa bertemu secara langsung dengan Deddy Mulyadi. Menurutnya, apa yang diduga dilakukan Nikita bukan hanyalah sebuah unsur hiburan atau ketidaksengajaan, melainkan ada unsur kesengajaan di balik terlontarnya pertanyaan tersebut. Tidak cukup sampai di situ, bahkan beberapa tudingan sinis pun mengalir dari Tengku Zanzabella yang agaknya ketika menyoroti pernyataan Nikita terkait korban salah tangkap yang mungkin saja terjadi atau tidak. Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja, dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya nih orang memang karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap gitu ya. Hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM gitu kan. Bicara etika, si Nikita Mirzani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika ada ancaman bagi orang-orang besar. Biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirzani ini, hati-hati banget ini. Tapi kalau dia mengucapkan, biar aja salah tangkap, ini orang juga harus dipenjara. Kayak dia aja judi online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan? Orang kayak Nikita Mirzani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir. Sekarang mau memojokkan Peggy, ini yang gue bilang. Semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya. Sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya gitu loh. Aneh loh, dari tadi mendukung, tiba-tiba mojokin Peggy. Mana ada orang beretika panjang-panjang di mall atau ini itu, oke? Nah, nanti kalau kepanjangan beda, nanti kita live aja. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.